pemimpin dunia mungkin sedang merayakan kesepakatan Iran ini, tapi tidak semua orang bersulang dengan sampainya. Pesan-pesan yang keluar dari Iran saat ini memberikan gambaran yang sangat berbeda. Orang-orang Iran biasa, mereka yang pernah mengalami protes anti pemerintah, serangan udara, kelaparan, pemadaman listrik, sekarang sedang membaca memorandum ini dan mengajukan satu pertanyaan sederhana. Di mana posisi kami dalam hal ini? Kesepakatan itu membahas tentang uranium, membahas tentang Lebanon, membahas tentang aset yang dibekukan dan sanksi minyak. Namun bagi banyak orang Iran di jalanan, kehidupan dan hak-hak mereka, orang-orang yang telah meninggal, sama sekali tidak disebutkan dalam teks ini. Satu pesan yang dikirimkan ke media berita Iran International mengatakannya dengan sangat tegas, kami telah memberikan para korban kami. Kami menahan lebih banyak kelaparan dan kemiskinan. Kami dibunuh secara tidak adil, tetapi uranium adalah isu utamanya. Dan pesan lain menyebutnya sebagai kesepakatan yang ditandatangani, kutipannya, di atas tubuh anak-anak Iran. Baik, bersama kita sekarang adalah Armin Navabi, analis politik Iran. Armin, pesan-pesan dari dalam Iran ini menggambarkan pengkhianatan. Mereka menggambarkan kesedihan, kemarahan benar-benar. Apakah ini mencerminkan apa yang Anda dengar secara luas dari orang-orang Iran di dalam negeri maupun diaspora? Seberapa dalam kekecewaan ini? Ini sangat signifikan. Setiap hari saya memiliki sebuah acara YouTube, di mana penonton saya berasal dari dalam Iran dan orang-orang datang untuk memberikan pendapat mereka kepada saya. Dan Anda tahu, setiap hari ketika orang-orang Iran datang dan berbicara kepada saya, juga di live chat, Anda bisa melihat bahwa mereka sangat kecewa. Mereka merasa dikhianati, mereka merasa dilupakan. Itu benar. Saya memang berusaha untuk melawan hal itu. Dan saya berusaha untuk menumbuhkan harapan dan memberikan pemahaman bahwa sebenarnya ini bukanlah pengkhianatan seperti yang mereka pikirkan. Itu adalah hal yang sangat sulit bagi saya untuk dilakukan karena sebagian besar komentar tampaknya sangat kecewa dengan apa yang sedang terjadi. Namun saya pikir setidaknya di acara saya bersama orang-orang Iran di dalam Iran, saya sebenarnya cukup berhasil menunjukkan beberapa hal kepada mereka sehingga sikap orang-orang di awal acara benar-benar berubah dibandingkan dengan di akhir acara saya. Dan jika Anda mau, saya bisa memberitahu Anda persis apa yang saya katakan kepada mereka yang membuat mereka merasa lebih punya harapan soal itu. Oke, jadi pertama-tama saya katakan kepada mereka bahwa tidak peduli seberapa kecewanya mereka dengan Presiden Trump, apa yang kita dapatkan dari Presiden Trump terhadap Republik Islam jauh lebih signifikan dibandingkan presiden manapun dalam sejarah Amerika Serikat. Jadi jangan bandingkan apa yang dilakukan Presiden Trump dengan apa yang Anda inginkan dia lakukan. Bandingkan apa yang dia lakukan dengan presiden lainnya. Republik Islam belum pernah selemah ini. Jumlah kerusakan yang dilakukan Presiden Trump bersama Perdana Menteri Netanyahu terhadap Republik Islam telah membuat kita bertahun-tahun lebih dekat untuk menjatuhkan rezim tersebut. Tapi Armin, aku hanya harus bertanya padamu. Maksudku, apa yang kamu katakan itu benar. Itu benar-benar. Tapi kenyataannya saat ini adalah kita masih melihat Republik Islam tetap berkuasa. Dan sekarang kita melihat kabarnya akan ada 300 miliar dolar yang akan dialirkan untuk membangun kembali Iran. Dan tentu saja, saya berasumsi bahwa sebagian besar dana itu akan digunakan oleh Republik Islam untuk membangun kembali dirinya sendiri dan kemampuan militernya. Jadi sebenarnya 300 miliar dolar itu, jika memang seperti yang mereka katakan, justru merugikan IRGC daripada membantu IRGC. Karena pertama-tama, ekonomi Republik Islam saat ini tidak berada dalam situasi yang bisa menyerap 300 miliar dolar. 300 miliar dolar ini seharusnya berasal dari bisnis swasta. Dua bisnis swasta, bukan berasal dari Amerika Serikat. Dan tidak ada entitas swasta yang akan menghabiskan miliaran dolar di Iran ketika IRGC memonopoli 2/3 ekonomi dan bisa menutup serta menghancurkan. Jadi ingat, kekuatan dan kendali IRGC berasal dari dominasinya atas ekonomi Iran. Jadi apapun yang membuka ekonomi itu karena dasarnya adalah isolasionisme, dasarnya adalah struktur ekonomi komando, dasarnya adalah memiliki monopoli atas industri-industri utama di Iran, dan juga didasarkan pada anti-Amerikanisme serta anti-Israel. Jadi, 300 miliar dolar ini seharusnya untuk sektor swasta, yang merupakan ancaman terbesar bagi dominasi IRGC atas ekonomi Iran. Dan tanpa IRGC dibubarkan atau kehilangan kendalinya atas ekonomi, berinvestasi di Iran pada bisnis-bisnis swasta, sementara IRGC masih menguasai ekonomi, pada dasarnya sama saja dengan membakar uang Anda. Jadi uang itu tidak akan masuk ke Iran kecuali IRGC kehilangan cengkramannya atas ekonomi.
Dan jika itu terjadi, ditambah dengan persaingan dengan sektor swasta, itu akan menjadi awal dari akhir kendali dan dominasi IRGC. Jadi, ini bukan 300 miliar dolar yang akan masuk ke IRGC. Ini adalah 300 miliar dolar yang akan masuk ke pesaing IRGC, yaitu sektor swasta yang selama bertahun-tahun telah berusaha dihancurkan dan dilemahkan oleh IRGC. Jadi, saya tidak melihatnya seperti itu. Dan itu hal lain lagi. Jadi saya rasa itu membawa saya ke pertanyaan tentang apa insentif untuk menandatangani kesepakatan ini saat ini jika memang itu yang akan terjadi. Karena jelas kita melihat cukup adil untuk mengatakan bahwa Republik Islam berada di posisi yang lebih lemah dari sebelumnya. Tapi kamu tahu, di saat yang sama mereka masih mempertahankan tingkat kekuatan tertentu. Jadi, hal yang perlu diingat adalah ini bukan sebuah kesepakatan. Ini adalah nota kesepahaman dan tidak mengikat. Dan ini hanya, dan Amerika Serikat masih bisa melakukan apapun yang diinginkannya, karena merekalah penegaknya. Seperti, siapa penegak nota kesepahaman itu? Penegaknya adalah Amerika Serikat. Jadi itu berarti pada dasarnya jika ini mengikat, itu hanya mengikat Republik Islam dan bukan Amerika Serikat. Amerika Serikat tidak harus mematuhi apapun yang tertulis dalam dokumen itu. Mereka bisa saja melihat apapun yang dilakukan Republik Islam dan merasa tidak puas. Mereka bisa kembali melakukan pengeboman kapanpun mereka mau, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa tentang itu. Jadi menurut saya, nota kesepahaman itu adalah tentang memberikan keuntungan kepada Khalil Khalibov. Karena saya pikir orang Amerika telah menemukan orang dalam di Republik Islam yang membantu Amerika melemahkan IRGC dan kepemimpinan tertinggi tanpa tindakan militer. Dan Khalibov perlu bisa menjual ini secara internal kepada beberapa pendukung rezim. Kalau tidak, mereka akan benar-benar menyingkirkannya. Nota kesepahaman itu harus ditulis dengan bahasa yang bisa meyakinkan setidaknya beberapa orang bahwa ini tidak terlalu buruk bagi Republik Islam. Saya pikir ada dua perjanjian yang sedang dibahas di sini. Satu yang ada di nota kesepahaman yang hanya untuk formalitas, dan sesuatu yang bisa memberi Khalibov peluang untuk menjualnya kepada audiens internal. Tapi kemudian ada perjanjian nyata antara Amerika dan Republik Islam, yang mana menurut saya Khalibov sudah sepenuhnya atau lebih sepenuhnya tunduk kepada Presiden Trump tentang perilaku apa yang akan dia coba terapkan. Tapi itu sulit dilakukan karena IRGC masih memiliki banyak kekuatan. Tapi sepertinya Khalibov untuk sementara waktu berhasil mempertahankan kendali dan menjadi pemain dominan di dalam Republik Islam dengan bantuan dari Amerika. Jadi jika ada seseorang di dalam Republik Islam yang mengkhianati IRGC dan kepemimpinan tertinggi serta kubu Pardari dengan bantuan ancaman dari Amerika, ini adalah cara yang jauh lebih efisien, lebih murah dan tidak terlalu kacau untuk secara perlahan mengurangi kekuatan IRGC dan cengkraman mereka atas kekuasaan di dalam Republik Islam. Dan saya tahu banyak orang ingin ini menjadi sebuah lari cepat. Saya rasa ini lebih seperti sebuah maraton. Dan memang, maksud saya rasa orang Amerika dan Israel sudah mencoba bereksperimen untuk melihat apakah ini adalah sebuah lari cepat. Ternyata ini bukan lari cepat, ini adalah sebuah maraton. Saya melihat banyak orang kecewa karena mereka ingin rezim itu tumbang lebih cepat, dan itu sepenuhnya bisa dimaklumi karena rakyat Iran sedang menderita dan orang-orang sedang dieksekusi. Jadi itu sangat bisa dimengerti. Namun, penting untuk diingat bahwa kita sedang bergerak ke arah yang benar, meskipun tidak terjadi secepat yang kita inginkan. Setiap bulan Republik Islam semakin melemah, dan setiap bulan oposisi Iran di bawah kepemimpinan Pangeran Reza Pahlavi semakin kuat melawan Republik Islam. Jadi selama kita terus bergerak ke arah ini, pada akhirnya kita akan menang. Hal terakhir yang ingin saya tanyakan, jika Anda bisa menjawab ini dalam satu kalimat saja, karena kita harus segera beralih ke jeda iklan. Apakah Anda pikir mayoritas masyarakat Iran masih mempercayai pemerintahan Amerika Serikat ini? Mayoritas rakyat Iran mempercayai Israel dan Perdana Menteri Netanyahu, dan sejujurnya siapapun Perdana Menteri lain yang berkuasa di Israel. Tentang Amerika Serikat, saat ini ada jauh lebih banyak perpecahan. Saya harus mengakui, memang ada jauh lebih banyak perpecahan. Saya mencoba meyakinkan mereka bahwa meskipun mereka frustrasi dengan Presiden Trump, kita harus bersyukur bahwa beliau adalah presiden yang telah melakukan lebih banyak daripada presiden lainnya. Dan kami telah menjalin banyak hubungan dengan pihak Amerika dan tidak masuk akal bagi kami untuk merusak hubungan-hubungan itu. Jadi saya mencoba meyakinkan mereka untuk terus mendukung Presiden Trump. Baiklah Armin, sangat menarik mendengar pendapatmu tentang semua ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Terima kasih sudah mengundang saya.